Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bertanya kepada saya, Mas Habaib, apa perbedaan yang sangat substansi bagi seorang yang mau mengajukan cerai? Apakah si wanita atau istri, apakah suami yang lebih cepat? Begitu bahasanya. Bahkan ada di beberapa tempat, bahkan tadi pagi, ada seorang istri yang dibayari oleh suaminya untuk mendaftarkan gugatan cerai. Kenapa? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, untuk itu kita harus paham substansi yang sangat fundamental sekali. Bahwasanya kalau yang mengajukan istri itu namanya gugatan cerai, ya kan? Kalau yang mengajukan suami itu namanya permohonan talak. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya, kalau si suami itu yang mengajukan namanya permohonan talak. Artinya pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Sehingga putusnya perkawinan itu karena talak dari seorang suami itu tadi. Nah, kalau istri adalah gugatan perceraian. Nah, putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan yang menceraikan antara suami dan istri. Lalu apa perbedaannya yang sangat substansi sekali? Nah, jika yang mengajukan itu seorang suami, maka secara de jure aturannya, regulasinya yang ada di kompilasi hukum Islam contohnya, maka hak-hak seorang istri itu banyak sekali. Salah satunya nafkah madiyah, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah. Mut'ah itu uang pelipur lara secara garis besar. Nah, kalau yang ngajukan itu, kalau ngajukan yang si suami. Kalau yang ngajukan yang istri, ya, kalau yang ngajukan yang istri, maka kembali lagi ini hukum positif ya. Hukum perdata itu kembali ke pembuktian, yang mendalilkan, yang membuktikan. Tapi selama ini rata-rata jika yang mengajukan itu seorang istri, maka seperti mut'ah atau uang pelipur lara itu tidak diberikan, karena itu inisiatif dari seorang istri. Apalagi suaminya nanti di jawabannya mendalilkan si istri nusyus lah, atau membangkang dan lain sebagainya, maka hak-hak itu akan gugur. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling penting sekali, bahwasanya lebih cepat mana yang ngajukan antara suami dan istri, antara suami dan istri, maka jawabannya istri. Dalam hal ini gugatan cerai. Kenapa? Karena setelah putus ya sudah, nunggu 14 hari kerja, maka kalau tidak ada upaya hukum, putusannya itu berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah, maka si istri langsung bisa mengambil akta cerainya masing-masing pihak ya. Beda dengan suami. Nah, beda dengan suami. Ketika sudah diputus oleh pengadilan ya, dan mengizinkan seorang suami untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang, maka setelah inkrah baru ada lagi yang namanya ikrar talak. Itu sidang juga, itu bagian dari persidangan itu. Jadi dipanggil lagi seorang suami mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Baru setelah itu bisa diambil produk hukumnya berupa akta cerai itu. Demikian sahabat-sahabat secara garis besar perbedaan antara permohonan cerai talak dengan cerai gugat. Itu secara garis besar antara si suami dan si istri. Pertanyaannya yang sangat substansi tadi yang ditanyakan, lebih cepat mana? Ya, kalau berdasarkan aturan itu dan kalau lancar ya sidangnya, yang paling cepat yang ngajukan jelas si istri. Tapi ini jangan dijadikan legitimasi ya, jangan dijadikan alasan bagi si suami tidak mau, ketika mau cerai, si suami tidak mau digugat ini dan itu, tidak mau mengajukan, kemudian ngasih uang kepada istrinya dengan iming-iming, kamu aja yang ngajukan, ini tak kasih duit. Jangan begitu juga. Jadi kalau Anda berbuat ya Anda harus
bertanggung jawablah secara garis besar. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله